Assalamualaikum Pak Suryanto. Iya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Kenapa capek Pak? Oh, begitu. Terus ada apa ya Pak ya? Baik. Iya Pak. Jadi mau gimana nih? Apa yang bisa saya bantu? Mungkin memikirkan murid-murid Bu yang kurang antusias dalam proses belajar mengajar sehingga mereka kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran Bu. Oh, begitu. Iya Bu Nesti. Terus Kira-kira ada apa ya Ibu Pak punya ya? solusi nggak? Kira-kira Ibu Nesti Baik. ada solusi nggak masalah ini Bu? Iya Pak. Jadi mau gimana nih? Apa yang bisa saya bantu? Begini Bu Nesti, saya ini ingin berdiskusi dengan Ibu tentang permasalahan murid-murid nih yang saya hadapi nih, agar bagaimana ini untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar saat proses pembelajaran anak-anak nih atau murid menjadi aktif, karena anak-anak nih kurang motivasinya dari dirinya nih Bu. Jadi permasalahan yang sekarang Bapak hadapi yaitu murid-murid kurang termotivasi belajar di kelas ya Pak ya? Iya. Terus apakah Bapak Suryanto sudah mengetahui kira-kira apa penyebab dari Pak Suryanto kurang termotivasi dalam belajarnya? Nah, kira-kira udah belum Pak murid Bapak? Di sini karena Apa penyebabnya? murid saya itu cenderung kurang fokus. Penyebabnya itu kurang tahu Bu, karena emang pernah mungkin murid-murid itu kurang fokus, mungkin karena ngantuk Bu. Karena kan pernah saya tanya pada murid, salah satu murid, kenapa kalian tidak fokus? Karena masuk siang Pak, semalam katanya. Udah siang katanya, semalam gadang. Karena ada yang main game online, ada yang main media sosial sehingga larut malam, sehingga mereka kurang tidur gitu Bu. Jadi sepertinya mereka itu kecanduan bermain HP itu Bu. Jadi bagaimanalah untuk menghadapi permasalahan seperti ini Bu? Iya. Jadi penyebab murid Bapak itu kurang termotivasi dalam belajar karena sering bermain game online ya Pak ya. Terus dan mengakses media sosial sehingga mereka itu larut malam tidurnya, sehingga di kelas menjadi ngantuk dan tidak semangat belajar. Benar begitu Pak? Ya, kira-kira begitulah Bu yang Halo saya tanya Bapak. salah satu murid gitu. Halo Bu. Ya Bu, benar Bu. Jadi emang yang saya tanya ke siswa seperti itulah kira-kira Bu. Terus, nah menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan agar dapat memotivasi murid Bapak dalam belajar di kelas? Oh, bagaimana ya?
mungkin agar supaya anak-anak tidak mengantuk, mungkin saya harus menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang asik, mungkin belajar sambil bermain, mungkin juga dengan menyiapkan media pembelajaran yang menggunakan media-media pembelajaran yang berbasis IT, yang jelasnya yang bisa memunculkan lah kali, bisa jadi juga karena itu juga Bu, karena tadi sayanya mungkin hanya menggunakan konvensional ataupun juga bisa juga menggunakan karena hanya ceramah, jadi mungkin anak-anak jadi ngantuk, bosan. Jadi saya mencobakan berusaha untuk membuat media pembelajaran yang menyenangkan, yang mengasihkan, sehingga anak-anak itu bisa lebih semangat lah, supaya lebih bermotivasi lah dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itulah kira-kira Bu. Iya. Nah, baik Pak ya. Selain hal-hal yang tadi yang telah Bapak sebutkan, misalnya belajar di kelas, nah, kira-kira apa lagi Pak yang bisa Bapak lakukan? Ya Bu Nesti. Ya, saya coba untuk menerapkan pembelajaran yang jelasnya yang berbasis IT, sehingga karena ini kan anak-anak zaman sekarang kan anak-anak zaman Gen Z, zaman-zaman anak memang yang zaman dunia digital, sehingga memang mungkin kita harus melibatkan anak itu di dunia. Jadi kita guru ini mungkin mungkin kita guru ini harus masuk ke dunia mereka, sehingga mungkin mereka lebih nyambung atau lebih asik gitu Bu. Iya. Jadi Pak ya, selain menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan media pembelajaran yang lebih menarik, apakah Pak Suryanto juga akan menciptakan kelas yang lebih nyaman dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional? Ya Bu, saya mencoba untuk menerapkan sosial emosional untuk supaya mengetahui emosi anak saat proses pembelajaran. Emang sih di dalam proses pembelajaran itu emosi anak itu benar-benar mempengaruhi proses pembelajaran. Apabila anak kondisinya hatinya atau kondisi perasaannya tidak menyenangkan, misalnya mungkin lagi sebel, mungkin lagi capek dan sebagainya, emang anak-anak itu kayaknya kurang termotivasi lah, kurang antusias dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin di awal pembelajaran bisa juga nanti saya akan berusaha menggunakan mindfulness atau stop, atau menanyakan perasaan mereka, bagaimana perasaan mereka hari ini, untuk melihat kesiapan anak-anak proses belajar. Mungkin seperti itulah kira-kira Bu. Mantap Pak, rencana-rencana yang Bapak sebutkan luar biasa. Nah, kira-kira Pak, dari rencana yang tadi yang Bapak sebutkan, mana dulu yang akan Bapak dahulukan? Rencana saya yang ingin saya dahulukan itu Bu, rencana emang saya mendahulukan pembelajaran yang menyenangkan dulu Bu. Kenapa pembelajaran yang menyenangkan? Karena kalau pembelajaran yang menyenangkan, istilah dengan menggunakan media yang berbasis IT, yang kita istilahnya mengajak siswa, istilahnya karena kan siswa di zaman sekarang kan kalau IT kan kayaknya udah mereka kuasai. Jadi saya pengen tuh ada seperti ini juga Bu. Saya pernah memberi soal. Soal itu pernah saya 2 kali saya kerjakan. Suruh anak tuh 2 kali ngerjakan. Yang pertama ngerjakan di LKS. Anak-anak tuh lemah. Sulah itu tidak semangat. Terus minggu berikutnya soal yang sama, saya gunakan pakai aplikasi. Bermain game sambil belajar. Menggunakan aplikasi. Anak-anak malah senang. Kayaknya istilahnya lebih menarik gitu. Padahal soal yang sama. Dan hasilnya pun kayaknya lebih bagus yang itu. Saya pernah tanya, kenapa kalian lebih asik menggunakan aplikasi mengerjakan soal yang menggunakan aplikasi dengan yang kalian hanya menggunakan kertas? Anak jawab lebih seru Pak, punya tantangan karena di situ katanya. Karena kalau dipakai kuisis katanya
Di situ nampak Pak, siapa yang tinggi, siapa yang salah dan sebagainya. Tapi kalau pakai kertas kan enggak Pak, katanya seperti itulah kira-kira Bu. Jadi mungkin saya akan menerapkan dulu terlebih dahulu tuh media pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan lah dulu. Baru nanti Iya. baru menerapkan tentang di akhir pembelajaran baru rencana mau menerapkan tentang PSE atau pembelajaran sosial emosional. Seperti itulah kira-kira Bu. Nah, jadi yang pertama akan Bapak lakukan itu pembelajaran yang menyenangkan ya Pak ya dulu ya Pak. Ya. Nah, menurut Bapak kapan nih akan dimulai melaksanakan hal tersebut? Insya Allah kalau memang bisa minggu depan, insya Allah saya siap. Selasa depan, kebetulan kan Senin saya istilahnya kosong. Jadi insya Allah kalau Selasa depan saya siap untuk melaksanakan pembelajaran berbasis IT yang menyenangkan agar anak-anak tuh antusias dalam pembelajaran. Selain itu, jadi anak tuh betah di kelas. Karena kayak gini juga Bu, kalau misalnya saya mengerjakan soal hanya berbentuk kertas, kayaknya anak-anak itu sering keluar, alasannya ke WC dan sebagainya. Misalnya banyak alasan. Tetapi saat pada kita menggunakan aplikasi, anak-anak tuh lupa. Istilahnya mau ke WC, mau ke apa itu lebih asik dia. Padahal itu hanya sama-sama mengerjakan soal. Jadi rencana saya mungkinnya secepatnya minggu depan Selasa, rencana saya mau menerapkannya gitu. Iya, mudah-mudahan terlaksana Pak ya. Mulai Selasa depan ya Pak ya dilaksanakannya. Nah, dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut, ada nggak nih orang yang bisa Bapak ajak berkolaborasi untuk menjaga komitmen ini, misalnya untuk diajak kerjasama, ada nggak kira-kira Pak? Alhamdulillah Bu, kalau untuk komitmen untuk agar saya bisa komitmen dengan proses ini, yang mendukung saya itu yang pertama emang kepala sekolah. Kepala sekolah itu memang benar welcome. Selain kepala sekolah di sini ada kawan saya rekan sejawat yang sama-sama guru mapel. Kebetulan kan saya kembali lagi ngajar IPA nih. Dulunya ngajar TIK dan prakarya. Sekarang balik lagi nih ngajar IPA. Jadi IPA ini kan memang background saya. Jadi cuma kebetulan aja kemarin lulus P3K-nya bukan IPA gitu kan. Jadi lulus ngajar IPA lagi. Jadi semangat nih buat pembelajaran yang menyenangkan. Alhamdulillah ada kawan salah satu ini emang juga dia salah satu mantan CGP angkatan 7 yang lumayan pandai lah tentang IT, tentang membuat modul-modul pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan. Jadi saya selalu bertanya mereka selalu sering kolaborasi dengan Pina, karena itu nama dokter itu Pina. Kebetulan Pina juga salah satu PP di angkatan kita juga ini. Nah, jadi saya sering bertanya, Bu, gimana nih tugas kayak gini, Bu? Jadi sering bertanya kepada kebetulan dia juga PP gitu. Ya gitulah kira-kira Bu. Jika saya beri peringkat Pak ya dari nomor 1 sampai 10, rating berapa Pak menurut Bapak yang keberhasilan dalam metode ini Pak? Yang Bapak laksanakan kira-kira berapa ratingnya? Kalau untuk ratingnya, kalau untuk saat ini, kalau saya lihat lah, kalau dari 1 sampai 10 tuh saya ngambil ke 7 lah Bu. Kayaknya mulai berhasil lah gitu. Karena kita bilang berhasil untuk mengurangi, terutama anak laki-laki nih Bu. Kalau anak laki-laki nih, kita ngilang sebentar atau ngasih yang itu tuh udah ngilang ke WC dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kalau menggunakan aplikasi media pembelajaran yang mengasihkan ini, kebetulan emang sih si gurunya juga enggak kemana-mana tuh, anak-anak pun juga betah, jarang gitu keluar. Jadi sekitar 7 lah gitu endingnya Bu. Iya. Oke Pak Suryanto, nah sekarang kita udah di ujung obrolan nih Pak Suryanto. Sebelum saya mau menutup obrolan ini, apa nih yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, saya mendapat solusi dari permasalahan saya. Ternyata untuk membuat anak betah di kelas, tidak sering ke WC, istilahnya yang ngantuk di awalnya yang ngantuk,
yang tidak antusias. Tetapi dengan mendapatkan permasalahan itu dengan cara membuat media pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan, dan juga membuat pembelajaran bermain sambil bermain game, ternyata membuat anak itu lebih menyenangkan, anak tuh nggak ada istilahnya yang tidur, yang ngantuk tuh nggak ada, istilahnya aktif semua gitu, Bu. Jadi saya dapat solusi lah gitu, Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Suryanto, saya udah nggak sabar nih Pak Suryanto, pengen dengar cerita Bapak lagi setelah melaksanakan rencana aksinya. Nah, semoga apa yang telah Pak Suryanto rencanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya Bu, amin. Makasih Bu Nesti. Semoga aja semoga aja istilahnya nih apa yang saya rencanakan ini terlaksana dengan lancar, dan juga mudah-mudahannya ada perkembangan, dan juga mudah-mudahannya istilahnya dapat saya terapkan nih kepada guru yang lain. Asalnya dapat saya berbagi lah, pada guru lain. Jadi ternyata anak yang awal mulanya mungkin ngantuk, malas, tidak antusias atau tidak termotivasi, mungkin bukan karena tapi mungkin karena memang media pembelajaran kita sampaikan salah atau kurang menarik dan sebagainya. Terima kasih Bu Nesti telah mau ngobrol-ngobrol dengan saya, sehingga saya mendapatkan solusi yang sangat baik, yang sangat bagus. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Suryanto. Sehat-sehat ya Pak. Ya, bye-bye. Bye-bye.